Halo Pisces, jumpa lagi dengan saya di Telerkana dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Pisces Sun Moon Rising and Venus Sign ya, general reading. Jadi ambil saja yang relate saja ya, yang tidak relate abaikan. Oke, untuk pertama-tama saya minta maaf karena ada keterlambatan untuk upload video ya teman-teman Pisces ya, karena adanya kendala pekerjaan dan kendala teknis ya di hari Senin kemarin. Lalu kemudian ya, untuk pergerakan planet di minggu ini 22 sampai 28 Juni 2026. Intinya banyak pergerakan planet di minggu ini ya, dari mulai Senin sampai hari Sabtu di sini ya. Cuman intinya adalah satu, dari semua pergerakan planet itu adalah kita diminta untuk intinya untuk memperkuat sisi internal dalam kehidupan kita ya, baik kaitannya dengan hubungan interpersonal maupun intrapersonal gitu ya. Interpersonal di sini adalah hubungan antara kita dengan diri kita sendiri, dan intrapersonal di sini adalah hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita cintai gitu ya. Itu kita diminta untuk bersiap-siap untuk memperkuat hubungan itu untuk menghadapi energi yang jauh lebih chaos di masa berikutnya ya. Di minggu yang berikutnya nanti akan ada Mercury retrograde di Cancer gitu ya. Kenapa kok ini menjadi hal yang penting sekali? Karena Mercury retrograde di sini adalah situasi di mana akan banyak manusia-manusia ya yang akan mengalami miskomunikasi, lalu kemudian intinya adalah pesan yang tidak tersampaikan, lalu kemudian teknologi yang mudah error, gitu ya, lalu munculnya seorang dari masa lalu kembali ke kehidupan kita, lalu kemudian memori yang muncul dari masa lalu yang kembali ke permukaan, kita ingat-ingat lagi, gitu ya, intinya kondisi chaos lah, ya, dan kondisi chaos di sini bukan untuk memperlambat atau menghalangi kita, tapi lebih pada untuk supaya kita menyadari, ya, bagian-bagian internal dalam kehidupan kita apa yang mesti harus diperbaiki atau dikembangkan ke depannya, gitu ya, itu. Lalu kemudian di hari Minggu nanti Mars resmi memasuki Gemini ya, meninggalkan Taurus. Kita akan seperti mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginan kita karena kita sudah menstabilkan diri kita di masa lalu gitu ya, atau di minggu-minggu sebelumnya gitu ya, atau di minggu ini gitu ya. Itu. Oke, itu update planet di minggu ini ya. Sekarang kita masuk untuk tapping into Pisces vibes di sini ya. Vibes untuk teman-teman Pisces di sini semesta, mohon bantuan satu kartu. Mohon bantuan satu kartu semesta yang menunjukkan vibes teman-teman Pisces di sini. Oke. Pisces vibes kalian di minggu ini adalah Seven Chakra, Archangel Uriel ini ya. Seven Chakra ini adalah crown chakra teman-teman ya. Crown chakra di sini adalah intuisi atau informasi dari semesta yang datang langsung ke dalam diri kalian gitu ya, dengan adanya Seven Chakra ya. Kembali lagi ya, ini kita masih dalam Cancer season ya. Cancer di sini juga adalah water based sign sama seperti kalian ya, dimana di sini matahari berada di water based sign, berarti akan semakin diterangkan ya, apapun itu informasi yang terkait dengan intuisi, emosional gitu ya, feelings gitu ya, itu akan semakin diperkuat dan kalian diminta untuk mendengarkan itu ke depannya ya. Dengan adanya Seven Chakra Archangel Uriel, ada sesuatu yang disampaikan oleh semesta kepada kalian minggu ini, baik melalui saya atau melalui orang-orang di sekitar kalian gitu ya. Saya merasakan adanya energi The Empress, The High Priestess, kemudian energi The Stars gitu ya, The Hermit itu ya. Oke. Oke, mari kita lihat situasi untuk teman-teman Pisces minggu ini ya. Mohon bantuan semesta situasi untuk teman-teman Pisces di minggu ini kaitannya dengan vibes Seven Chakra atau Crown Chakra sini ya. Seven Chakra, Crown Chakra ini berarti I know ya, ada sesuatu yang kalian ketahui di sini ya, dan itu informasi itu bersumber dari semesta sendiri ya. Kalian mendapatkan words about to reveal atau confess ya, dengan adanya Seven Chakra vibes gitu ya, Crown Chakra vibes gitu ya,
akan ada sesuatu yang akan muncul dalam kehidupan kalian atau yang melalui intuisi kalian gitu ya, melalui crown chakra kalian gitu ya. Akan ada sesuatu yang muncul. Saya tidak tahu ini apa ya. Mari kita masuk lebih dalam dengan menggunakan tarot ya. Ada energi Ace of Cups, Knight of Cups, gitu ya. Something to confess, something to reveal, gitu ya. Dan kalian diminta untuk mendengarkan apapun itu orang-orang di sekitar kalian ya. Mendengarkan dalam artian di sini adalah bukan mendengarkan secara harafiah saja, tapi lebih pada gunakan juga intuisi kalian, gitu ya, ketika mendengarkan orang-orang di sekitar kalian tersebut ya. Oke, energi yang pertama di sini adalah Queen of Swords di masa lalu untuk energi untuk zodiak Pisces di sini. Lalu kemudian The Stars ya, saya tadi bilang ada energi The Stars gitu ya. Di masa kini, lalu kemudian ada energi Six of Wands di masa depan. Oke, bottom of the deck, Scorpio energi ya. Kembali lagi ya, Scorpio di sini ruled by Pluto. Pluto sekarang sedang dalam kondisi retrograde ya, retrograde di Aquarius, gitu ya, dimana intinya kita diminta untuk menjadi diri kita yang original, gitu ya, diri kita yang paling otentik. Semakin otentik maka semakin sukses kita ke depannya ya, apapun itu konteksnya. Dan the death di sini ada sesuatu hal yang berubah ya. Ini adalah rebirth energi ya. Kalian seperti intinya bangkit dari kubur gitu ya dengan adanya the death di sini ya. Ini adalah transformasi yang sifatnya sudah terjadi sejak lama, berubahnya secara perlahan gitu ya, alamiah dan perlahan gitu ya, dengan ada energi the death, dan dia membawa sebuah informasi atau dunia yang baru di sini ya. Itu, dan kalian di sini menerimanya dengan sangat ikhlas, dengan sangat terbuka gitu ya. Ini adalah purity energi ya, membawa sebuah kejernihan gitu ya. Kembali lagi di sini disimbolkan dengan bunga putih ini ya. Death Knight di sini membawa bendera dengan lambang bunga putih yang artinya purity atau kejelasan gitu ya, clarity gitu ya. Oke, di masa lalu ada energi Queen of Swords, jelas sekali ya teman-teman ya. Kalian di masa lalu seperti mengetahui sesuatu gitu ya, dengan adanya energi Queen of Swords di sini ya. Seseorang di sini bisa menjadi seorang Queen of Swords atau embody energi Queen of Swords karena dia sudah mengetahui fakta dan data yang ada di masa lalu gitu ya. Jadi dia tidak mudah dibohongi gitu ya, dia tidak mudah untuk dicurangi gitu ya. Jadi orang yang datang ke dia harus dalam keadaan real, otentik gitu ya. Bagi orang-orang yang tidak otentik atau yang memiliki tendensi tertentu gitu ya, di masa lalu kalian akan menebasnya begitu saja ya. Kalian akan mengakhiri hubungan kalian gitu ya, dengan adanya Queen of Swords di sini. Dan Queen of Swords di sini dia based on the past gitu ya, istilahnya menggunakan knowledge dari masa lalu untuk bergerak maju ke depan gitu ya. Tangannya di sini seperti menunjukkan ke arah masa depan, dan dia sambil menegakkan pedang di sini ya. Itu bergerak kemana? Bergerak ke energi kartu kedua, yaitu the stars, hopes and healing gitu ya. Itu, jadi di energi kedua ada energi the stars. Ini adalah Aquarius energi ya, the water bearer ya. Ini orang ini seperti mengambil air dari kolam kesadaran ya, lalu menuangkannya ke dunia 3D gitu ya, ke kenyataan gitu ya. Jadi intinya di sini teman-teman di sini diminta untuk menggunakan intuisi kalian gitu ya, lalu menjadikannya sebuah kenyataan gitu ya. Jadi ada seperti energi intinya yang itu tadi ya, dengan adanya energi force gitu ya, about to reveal atau confess gitu ya. Kalian seperti membawa sesuatu di mana suatu informasi, dan informasi ini datang dari semesta sendiri yang kalian reveal
ke kenyataan gitu ya, yang kalian sampaikan ke kenyataan gitu ya. Itu dengan adanya energi stars, dan di sini akan membawa energi kesembuhan, hopes and healing bagi kalian gitu ya. Dan akhirnya di masa depan kalian akan mendapatkan victory and recognition dengan adanya Six of Wands di sini ya. Itu kalian akan memenangkan sesuatu di masa yang akan datang. Gitu ya. Karena kalian di masa lalu sudah menggunakan intuisi kalian dengan baik. Gitu ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk 3 energi ini. Mohon bantuan semesta klarifikasi lebih lanjut untuk energi Queen of Swords di masa lalu, The Stars di masa kini, dan Six of Wands di masa yang akan datang. Oke, terima kasih semesta. Queen of Swords di sini diklarifikasi dengan The Hermit. Ya, tadi saya bilang ada energi The Hermit, Virgo energi. Lalu kemudian Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energi. Lalu kemudian Ace of Wands, ya, Aries, Leo, Sagittarius energi. Ya, bottom of the deck, Five of Wands. Betul, dengan adanya bottom of the deck, Five of Wands di sini ya, lalu kemudian dengan adanya Queen of Swords di sini ya, kalian seperti intinya di masa lalu ya ada sebuah perdebatan yang terjadi untuk keperluan kalian, untuk yang mengatasnamakan kalian, gitu ya, dan kalian di sini tidak segan-segan untuk mendebatnya juga, gitu ya, dengan adanya energi Queen of Swords di sini ya. Jadi ada sebuah sesuatu atau keinginan yang kalian tuju gitu ya di masa lalu, karena kalian di masa lalu sudah mendapatkan wisdomnya gitu ya, sudah mendapatkan pengetahuan atau istilahnya wejangan atau istilahnya knowledge dari semesta gitu ya, karena kalian mungkin di masa lalu sudah melakukan meditasi atau kalian berkontemplasi, menarik diri dari kejauhan, menarik diri jauh-jauh dari orang-orang di sekitar kalian gitu ya, duduk sendiri dan mendengarkan isi hati kalian gitu ya, dan kalian akhirnya mendapatkan kunci jawaban dari semesta dengan melakukan itu gitu ya. Dengan adanya energi The Hermit di sini ya, kalian menarik diri gitu ya, kalian tidak peduli dengan siapapun itu, ingin hidup sendiri, dan kalian berusaha untuk menjalankan usaha atau apapun itu opportunity-nya. Kalian seperti mendapatkan sebuah opportunity baru dengan adanya Page of Pentacles di sini ya. Dan opportunity di situ adalah mewujudkan sebuah passion yang baru untuk kalian, gitu ya. Itu jadi karena kalian di masa lalu sudah menggunakan intuisi kalian ya untuk menarik diri, gitu ya, meninggalkan apapun itu yang kalian tinggalkan di masa lalu, gitu ya, dan kalian memulai lagi dari nol, gitu ya, mencari opportunity baru, dan kalian pun menemukannya gitu ya, dan tidak hanya menemukan sekedar opportunity terkait finansial, tapi juga passion yang baru dengan adanya Ace of Wands gitu ya. Oke, mari kita klarifikasi energi The Stars. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi The Stars di masa kini bagi teman-teman Scorpio. Oke, terima kasih. The Stars di sini diklarifikasi dengan King of Swords, Aquarius, Libra, Gemini energi. Lalu kemudian Ace of Swords. Lalu kemudian Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energi. Nice ya energinya ya. Dari Page tadi ya di masa lalu ya, karena kalian menemukan sebuah opportunity, dan sekarang berubah menjadi Queen of Pentacles, di mana opportunity itu bukan akan ya, tapi sudah membawa sebuah stabilitas dalam kehidupan kalian gitu ya. Dengan adanya Queen of Pentacles, kalian akhirnya bisa merawat diri kalian sendiri di sini ya, kalian menyadari sesuatu di situ. Dan bottom of the deck, Nine of Wands, itu karena ya di masa lalu di masa kini gitu ya, kalian berusaha untuk intinya keep going, maju ke depan meskipun tertatih-tatih gitu ya.
Dan kalian di sini seperti membatasi diri dari siapapun itu ya, dengan adanya energi Nine of Wands di sini ya. Orang ini sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya, dan kalian pun akhirnya mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kalian mendapatkan sebuah kejelasan gitu ya, ada sebuah bukti yang muncul gitu ya, dengan adanya King of Swords di sini. Bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Aquarius, Libra, Gemini, yang akan menunjukkan kalian pada sesuatu gitu ya, menunjukkan kalian pada sebuah kebenaran atau fakta atau data yang dimana kalian akhirnya memiliki harapan kembali gitu ya, menepi sebuah kejelasan, dan kalian berubah energinya menjadi Queen of Pentacles gitu ya. Kalian yang semula Page of Pentacles yang hanya sekedar kalian belajar sesuatu gitu ya, studious energi, kalian menemukan sebuah opportunity, dan kalian sekarang berubah menjadi energi Queen of Pentacles, melompati energi Knight of Pentacles ya. Kalian sudah tidak lagi menganalisa, mungkin itu sudah terjadi di masa lalu gitu ya, dan kalian sekarang lebih berfokus pada menggunakan opportunity itu untuk kepentingan kalian ya. Itu Ace of Swords di sini juga didukung dengan adanya Seven Chakra Archangel Uriel gitu ya. Ada sebuah kejelasan yang kalian dapatkan gitu ya. Itu dengan adanya mungkin kalian melakukan self love ya. Queen of Pentacles di sini orang yang sangat nurturing terhadap dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kalian gitu ya. Bisa jadi juga ini karena efek pergerakan planet minggu ini yang lebih menginginkan kita untuk fokus pada kehidupan internal kita ya. Itu oke, saya coba klarifikasi ya. King of Swords dan Ace of Swords di sini kaitannya dengan apa? Semesta mohon bantuan klarifikasi King of Swords dan Ace of Swords, lalu Queen of Pentacles di sini. Kejelasan terkait apa yang didapatkan oleh teman-teman Pisces di sini ya. King of Swords di sini diklarifikasi oleh The Sun ya, ada sebuah kejelasan ya. Ada The Sun, Leo energi, lalu kemudian Ten of Cups, nice ya, lalu kemudian Seven of Pentacles ya. Seven of Pentacles. Bottom of the deck, Two of Wands. Jadi di sini kalian seperti diberi pencerahan ya oleh semesta ya. Apakah yang namanya hubungan gitu ya, apakah yang namanya cinta, apakah yang namanya arti dari keluarga bagi kalian gitu ya. Di sini semesta seperti menunjukkan itu gitu ya, dengan adanya The Sun, Ten of Cups di sini happy home, happy family, tapi terakhirnya adalah Seven of Pentacles. Is the juice worth to squeeze gitu ya. Apakah memang benar-benar ini worth it gitu ya bagi kehidupan kalian gitu ya. Silakan di istilahnya dikontemplasi sendiri ya. Apalah arti sebuah kebahagiaan untuk kalian gitu ya. Untuk kalian kejar, apalah arti sebuah keluarga, relationship di sini ya bagi kalian. Ya, oke. Mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk Six of Wands di sini di masa yang akan datang. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi Six of Wands. Six of Wands di sini diklarifikasi oleh Five of Swords. Lalu kemudian Ten of Cups keluar lagi ya teman-teman ya. Lalu kemudian Four of Wands. Ya. Oke, bottom of the deck
Seven of Wands, Seven of Wands, Seven of Wands. Sebentar ya teman-teman Pisces ya. Ya, jadi di sini saya merasakan adanya sebuah energi di mana ya kalian di sini seperti intinya saya merasakan ada energi sebuah pernikahan ya, sebuah pernikahan di mana pernikahan kalian ini digunjang-ganjing oleh sebuah isu gitu ya, isu yang tidak mengenakkan gitu ya, tapi kalian di sini tidak gegabah dalam bertindak gitu ya, kalian memilih untuk ya menampung terlebih dahulu informasi itu, lalu kemudian kalian berusaha untuk menarik diri dan mencari informasi sendiri gitu ya, pembuktiannya, dan akhirnya semesta pun menunjukkan apa yang terjadi sesungguhnya gitu ya kepada kalian gitu ya, kalian menganalisa lalu kemudian ternyata di masa kini gitu ya kalian sudah mendapatkan jawabannya, dan ternyata isu itu tidak benar gitu ya, isu itu tidak benar dan kalian berusaha untuk mempertahankan apapun ini yang selama ini ya itu tadi ya, kalau kalian di sini orang yang sudah berkeluarga ya, jadi seperti keluarga kalian ini digonjang-ganjing sebuah isu gitu ya, kalian berusaha untuk menganalisanya gitu ya, menganalisanya dan akhirnya kalian mendapatkan sebuah kejelasan gitu ya, mendapatkan sebuah kejelasan dan kalian mengkonfrontasi siapapun itu yang mengunjang-ganjing isu ini gitu ya, dan akhirnya kalian pun bisa mempertahankan yang namanya keluarga kalian gitu ya, itu. Dan ini merupakan sebuah pelajaran untuk kalian dengan adanya bottom of the deck tadi ya. Ini adalah perubahan yang semula mungkin dulu kalian mudah sekali terbawa emosi, mudah sekali terbawa baper gitu ya. Ketika kalian ada informasi yang tidak enak terkait pasangan kalian atau anak kalian atau keluarga kalian gitu ya, kalian langsung tiba-tiba cemas, berpikir gitu ya, tidak tenang gitu ya hidupnya. Tapi sekarang kalian tidak seperti itu, kalian lebih memilih untuk oke, saya terima gitu ya, saya terima informasinya, tapi saya tidak akan melibatkan emosi saya ketika saya menerima informasi itu sebelum saya mengetahui data-datanya gitu ya, itu. Dan ini sesuatu hal yang baru buat kalian ya teman-teman Pisces ya, sesuatu hal yang baru untuk kalian yang sebelumnya kalian belum pernah melakukannya gitu ya, itu. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta di sini ya. Mohon bantuan semesta, saran untuk teman-teman Pisces di sini kaitannya dengan intuisi mereka di sini atau perubahan diri mereka di sini ya. Yang semula dulu mereka mudah sekali untuk dikuasai emosinya, sekarang mereka lebih stabil secara emosional, lebih kuat secara mental gitu ya. Oke, kata semesta yang pertama adalah Page of Pentacles. Pelajari dulu ya, studies energy. Lalu kemudian Five of Wands gitu ya, klarifikasi ke orang. Lalu kemudian Knight of Swords, baru bergerak. Bottom of the deck, the Strength gitu ya, Inner Fortitude gitu ya. Jadi intinya benar saja ya teman-temannya, kata semesta di sini adalah inner fortitude ya, ini adalah mental baja, kuatkan mental kalian gitu ya, apapun
isu yang menggoncang hidup kalian di sini ya. Intinya pelajari dulu, gitu ya, pelajari dulu. Silakan mencari keterangan ya, kejelasan yang sejelas-jelasnya, baru kalian bertindak, gitu ya. Jadi jangan asal gegabah untuk bergerak, gitu ya. Ini hal yang bagus ya, memang ini yang diinginkan oleh semesta sendiri itu ya, yang seperti ini, Pisces ya. Jadi sesuatu hal yang tidak mudah untuk intinya digoncang-gancing hanya dengan isu sedikit lalu tiba-tiba kalian baper, kalian emosi, kalian sedih gitu ya, kalian cemas gitu ya. Enggak, sekarang kalian lebih kuat gitu ya, kalian menerima informasi itu tapi tidak menelannya mentah-mentah, kalian menganalisa datanya terlebih dahulu baru kalian bereaksi gitu ya, atau berespon. Bagus ya teman-teman Pisces ya. Oke, untuk monologi oracle di sini kalian mendapatkan full moon, surrender to the divine ya. The nearest full moon di sini adalah full moon di Capricorn ya, nanti akhir bulan. Itu ada sesuatu yang dimana kalian akhirnya melepaskan sesuatu di sini, surrender to the divine. Gitu ya, nanti akan ada dijelaskan ya oleh semesta di sini ya pada saat full moon di Capricorn di sini ya. Apapun itu, kalian nanti pada akhirnya akan mempertahankan apa yang menjadi victory kalian ya, kemenangan kalian di masa yang akan datang. Itu. Oke, mari kita, ya itu tadi ya, surrender to the divine. Jadi intinya apapun itu yang menggoncang kalian ya, isu-isu yang tidak enak apa segala macam ya, itu kembali lagi pasrahkan pada semesta ya. Kalau itu benar, pasti sama semesta pasti ditunjukkan hal itu benar. Tapi kalau hal itu tidak benar, sama semesta pasti ditunjukkan hal yang lain gitu ya. Jadi percaya saja, meskipun itu disembunyikan dari kalian, suatu saat semesta akan memberitahukannya sendiri pada kalian ketika waktunya tepat. Ya, divine timing. Oke, kalian mendapatkan Black Bear Spirit, Guardian, penjaga. Gentle and wise protector, give me your confidence and power, gitu ya. Kalian merasa di sini karena adanya isu itu kalian merasa tidak percaya diri dan lemah gitu ya, tapi kalian tidak memilih untuk apa ya, sampai membawa kalian ke arah situ gitu ya. Help me protect the ones I love. Awaken my intuition and guide me. Awaken my intuition and guide me, gitu ya, and guide me, King of Swords ya. Orang ini menunjuk kepada buku, ini adalah semesta sendiri yang menunjuk kebenarannya pada kalian gitu ya, evidence gitu ya. Nice sekali ya, energinya relate sekali ya. Kalian adalah protektor untuk orang-orang yang kalian sayangi di sekitar kalian ya. Oke, congratulations ya Pisces ya, karena kalian sudah mempelajari sesuatu di sini yang sangat berharga di kehidupan kalian ya. Terima kasih bagi teman-teman Pisces yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, and subscribe dan hype-nya ya. Sampai jumpa di bacaan Pisces yang berikutnya. Jangan lupa untuk menjaga diri, jaga hati, jaga pikiran ya teman-teman Pisces ya. Sampai jumpa di bacaan Pisces yang berikutnya. Terima kasih. Salam satu semesta.